Lagu berbicara tenang, lugu ibu dalam timang. Dan kini liga pertandingan berteriak terang, sebab rajut ibu selalu dalam sujud yang kini telah menjadi wujud. Gitu. Tentang sakitnya kita, tentang jatuhnya kita, tentang dimana kita benar-benar Enggak apa-apa. dimana kita benar-benar pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kembali lagi di podcast Maris, inspiratif dan juga komunikatif bersama saya Nurul Fatimah sebagai host pada podcast kali ini. Nah, bicara tentang sastra dan santri nih, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu primadona SMA Nuris Jember di bidang sastra. Ada Mudiatus Soleha. Hai Mudi. Perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Mudiatus Soleha. Saya biasa dipanggil Dea, Mudi atau ya semacamnya. Sekarang saya menempuh pendidikan di SMA Nuris Jember, Tepatnya di kelas 10 MIPA 2. 10 MIPA 2. BTW nih teman-teman, Mudi ini adalah penulis buku atau cerpenis yang berhasil menerbitkan buku ber-ISBN ya. Dengan judul bukunya apa? Mahabbah Biang Lala. Waduh, dari judulnya aja udah kebayangkan gimana amazingnya buku itu kan. Nah, dari buku itu teman-teman, Mudi ini dari SMP udah di SMP Nuris ya? Oke, saya di SMA Nuris dari awal. Karena terbitan bukunya itu, dia masuk SMA Nuris ini dapat beasiswa gold dari bukunya tersebut teman-teman. Jadi dia masuk SMA Nuris tanpa tes. Amazing banget. Aku nih Mudi beneran insecure banget sama kamu. Aku masuk SMA Nuris nih, kudu tes dulu, kudu belajar, kudu yang ngafalin ini, ngafalin itu. Tapi kamu, wow, sisi berprestasi banget. Makasih Mbak. Menurut Mudi nih, apa sih itu sastra? Menurut saya sastra itu adalah dunia yang luas, dunia yang besar, dunia yang sangat-sangat penting buat saya. Dimana saya tuh bisa mencurahkan seluruh isi hati saya yang seharusnya bisa saya ceritakan melalui lisan, tapi bisa saya ceritakan melalui media tulis itu, yaitu sastra. Oh, jadi apa yang gimana ya? Imajinasi seorang tuh kan nggak bisa dibatasi ya. Nah, dari situ kamu memilih dengan menulis kamu bisa mencurahkan semua yang kamu imajinasikan. Begitu. Wes. Terus kenapa nih menjadikan sastra itu sebagai hobi? Sebenarnya saya baru kenal sastra waktu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Semester 1 pertengahan. Gimana tuh ceritanya bisa kenal sama yang namanya sastra nih? Sastra. Gini. Waktu itu saya kelas 3 SMP, wali kelas saya kasih formulir. Di sana kita itu disuruh milih kita itu suka bidang apa. Ada yang matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, dan semua macam bidang akademik. Sedangkan saya tidak suka itu. Bentar, itu formulir buat apa? Itu sebenarnya formulir buat minat dan bakat. Yang diadain sama SMA Nuris Jember. Oh, SMA Nuris Jember. Terus di nomor 7 ada tulisan PKS. Saya tanya wali kelas saya, PKS itu apa Bu? Penulisan kreatif sastra. Oh ya udah Bu, saya ikut itu. Saya bilang gitu. Gurunya saya bilang, "Loh, yakin Bu?" Oh ya udah dicentang. Pertama pembinaan, tentornya datang. Siapa nih tentornya nih? Tentornya itu sekarang jadi bakal kesiswaan dia. Siapa kalau bisa tahu siapa? Sebutin dong. Pak Ibnu Wicaksono. Pak Ibnu Wicaksono. Wow, Pak Ibnu itu. Iya. Keren. Terus gimana? Terus Pak Ibnu yang ngasih materi-materi tentang penulisan, biasanya cuma nganggap itu sebagai materi biasa. Nanti setelah saya pelajari, gak saya baca lagi gitu. Tapi saya ngelihat di sastra ini ternyata beda. Oh, jadi awalnya kamu gak suka gitu ya, cuma nyoba-nyoba aja, tiba-tiba masuk sastra, ketemu Bapak Ibnu Wicaksono, terus gimana? Terus Pak Ibnu ngasih tugas. Di situ ada berapa anak, kalau nggak salah sekitar 10 nggak 11 anak.
di situ disuruh buat cerpen. Cerpen. Ya udah saya buat. Itu kamu nggak mengalami kesulitan selama pembuatan? Soalnya saya buat cerita tentang saya sendiri. Oh ini anggapannya kamu masih newbie nih. Oke. Tapi kamu udah ya lancar-lancar aja nulis cerpen gitu. Ya gak lancar sih Mbak sebenarnya. Masih kadang bingung. Loh, iki dipasang nambe apa Nah, gitu. iya. Terus. Nah, setelah itu dikumpulkan terus waktu itu Ustazah Kamal saya manggil saya sama temennya saya 2. Alhamdulillah juga lanjut di sini. Nah, Ustazah bilang, "Dek, ditunggu Pak Ibnu di kantor M-Science." Loh, ngapain pikir saya? Cuma kita bertiga. Ustazah, "Enggak, Dek, di sini namanya cuma kalian bertiga." gitu. Oh, ya udah, saya sama teman-teman saya itu berangkat. Terus Pak Ibnu bilang, "Gini, yang ini bikin novel, kamu sama yang ini bikin cerpen, antologi cerpen, bikin minimal 13 cerpen." Kamu cerpen atau novelnya? Saya cerpen. Oh, cerpennya. Terus. Setelah itu, ya saya bingung lah Mbak, bang saya gak bisa apa gitu ya. Nah setelah itu, ya udah kita buat. Kita pulang sekolah jam 1, setelah itu kita sholat, mandi, berangkat. Berangkat sampai jam 5, kita nulis aja di lab. Ya kadang Pepno kan orangnya sibuk ya. sibuk. Terus. Jadi ya kita sering ditinggal, tapi balik tuh bawa kita balik, tapi Pepno nanti balik bawa jajan. So sweet banget sih, sumpah pengen deh. Terus. Nah setelah itu kita itu selesai kan kelas 3 di SMA Nuri itu ya sama, SMA Nuri juga ada. Waktu kelas 3 itu waktu liburan Desember nanti ada wisuda. Ya wisuda. Ada wisuda. Sebelum wisuda itu kita udah selesai semua. Teman saya udah selesai, saya selesai. 13 cerpen itu. Gimana? Iya, 13 cerpen itu sudah selesai semua. Sudah. Wow. Waktunya kalau nggak salah waktu itu 1 bulan. 1 bulan 13 cerpen, bayangin guys. Terus. Setelah itu Pepno bilang karya kalian akan dibukukan. Ya, saya nganggapnya dibuka katanya. Dibuka gitu Ya, awalnya ya. Saya kan masa ya bang karyanya saya kayak gitu, masa mau dibukukan gitu, gak pantas lagi gitu. Oh, itu berarti karya awal kamu ya? Karya awal dan sudah langsung mau diterbitin. Ya Pak Ibnu itu ya yang tahu. Oke. Judulnya apa judulnya? Judulnya Mahabab yang Lala itu. Oh yang itu. Terus. Nah setelah itu kita wisuda pulangan Desember kita balik lagi ke sini. Ya kita tetap ikut eskul gitu tuh. Ikut eskul. Terus saya dipanggil sama Pak Nanang, guru SMP. Waktu itu saya sama temennya saya yang 2 itu dipanggil sama kurikulumnya SMP Nuris. Pak Nanang manggil bilang kalau kalian tuh dapat beasiswa. Loh saya kaget, beasiswa dari mana? Sedangkan waktu itu belum ada tes beasiswa. Belum ada tes beasiswa. Saya tanya, "Loh Pak, kita belum tes." Iya. Kalian dapat dari buku kalian. Tuh. Ini nih. Terus. Nah setelah itu, loh iya tak Pak, iya. Tapi saya belum tanya ke Pak Ibnu, saya gak tanya apa-apa. Surprise mungkin. Tapi udah tahu gitu. Setelah itu nyampe pondok, Ustazah kamarnya saya manggil lagi, "Dek, kalian dapat beasiswa gitu." Loh, enggak saja. Tadi Pak Nanang sudah bilang gitu kan. Oh iya sama dia Dek, sama gitu. Tapi saya masih mikir, loh temenan tah iki gitu tuh. Saya gak percaya itu masih. Tapi kamu udah tahu ya kalau bukunya kamu diterbitin sudah gitu ya? Pak Ibnu pernah bilang, tapi saya masih kayak yang ragu gitu. Yakin nih cerita gue gitu kan? Iya, gak percaya saya. Setelah itu saya dapat kertas, di situ ada tulisan beasiswa gini. Saya waktu itu, sebelum itu saya dipanggil sama kurikulumnya SMA Nuri Jember, sama anak yang dapat beasiswa dari jalur tes. Saya termasuk. Terus? Nah setelah itu kita dikasih tahu kalau kalian tuh dapat beasiswa gini. Setelah itu saya dipanggil sama kurikulumnya SMA Nuri Jember dan dikasih tahu lagi kalau kalian tuh dapat beasiswa. Ya udah deh. Setelah itu orang tua saya daftar. Saya masuk SMA, bukunya saya udah ada. Bangga berarti kamu ya? Ya begitulah. Berarti awalnya nih kamu dari gak suka sama sastra nih, suka sama sastra, nyoba gabung. Terus cintanya kamu ke sastra itu pas kapan? Cintanya saya ke sastra itu
Semenjak buku saya keluar sih sebenarnya. Semenjak buku kamu keluar. Iya. Kamu baru cinta ya? Sama sastra. Awalnya kan masih halah kak kira gitu. Tapi ternyata loh, kok saya gabut aja bisa, kalau saya beneran serius gimana? Saya mikir itu. Termotivasi beneran nih guys. Sastra bawa pengaruh nggak? Bawa dampak besar nggak di hidup kamu? Misalnya dari kamu yang gini nih sebelum kenal sastra, dan setelah kenal sastra kamu jadi gini. Bawa dampak besar nggak? Lumayan sih menurut saya Mbak. Lumayan. Soalnya gini, saya tuh orangnya gak suka cerita banyak sama orang. Saya mungkin ceritanya cuma sama mama, sama ayah, sama keluarga. Orang-orang terdekat ya? Oke. Dan terkadang kalau saya di pondok nih, saya mau cerita ke siapa? Masa mau cerita ke ustazah, ke guru? Ke teman, kan bisa ke teman. Ke teman aja saya masih kadang kurang Sungkan. percaya. Oh jadi kamu orangnya kayak introvert gitu ya? Iya, cuma teman-teman terdekat saya aja yang bisa dengar ceritanya saya gitu. Nah setelah itu, semenjak saya kenal sastra, kenapa kok saya gak ceritain masalah saya ke sastra aja? Saya bikin cerita di sana gitu. Oh, jadi kamu patah hatinya nulis nih ya, seperti kata Ning Hilma Anis teman-teman. Nah, kalau kamu patah hati itu jangan nangis tapi nulis gitu ya? Iya, Keren banget. Boleh nggak kamu ceritain dikit deh tentang Mahabbah Biang Lala. Dari judulnya dulu deh, kenapa kamu milih judul Mahabbah Biang Lala? Artinya apa? Sebenarnya yang nentuin judul itu Pak Ibnu sendiri. Pak Ibnu. Soalnya saya waktu itu masih belum bisa bikin judul. Judulnya saya masih kayak gitu. Kalau katanya Pak Ibnu mah itu bukan judul gitu kan. Nah, Beliau mah udah pro. 1 detik membuat judul, membuat tema tuh sudah terbiasa bagi beliau. Terus setelah itu Pak Ibnu ngejelasin kalau ternyata mahabbah itu cinta. ya? Dalam bahasa Arab mahabbah itu cinta. Aduh. Terus Biang Lala itu kan cerpen pertama saya itu menceritakan tentang saya sama mama saya. Tentang sakitnya kita, tentang jatuhnya kita, tentang dimana kita benar-benar Enggak apa-apa. dimana kita benar-benar pengen dimana kita benar-benar kayak dulu lagi, kita bisa ngasih senyum, kita bisa ngasih intinya di situ di cerita itu saya sama mama saya benar-benar jatuh, di mana orang yang kita sayang, orang yang kita butuhkan, orang yang selalu ada buat kita, dia pergi. Saya itu kenangan yang paling saya ingat antara kita bertiga, yang saya maksud saya ayah, mama sama saya, itu di mana setiap malam minggu kita pasti naik biang lala. Terus Naik biang lala, dan itu setiap minggu atau setiap tanggal merah. Dan setelah itu kayak itu ayah saya. Setelah itu semenjak ayah pergi saya udah gak pernah ngelakuin itu. Semenjak ayah pergi saya gak pernah ngelakuin itu. Enggak apa-apa. Relax aja. Saya gak mungkin kan tanya. Awalnya saya gak tahu ayah saya kemana, saya gak tahu. Saya memang sudah mondok kelas 1 SMP awal baru saya masuk. Saya sakit, saya dijemput. Kok ayah gak ada, kemana gitu. Perasaan saya waktu berangkat ke pondok masih baik-baik aja gitu. Terus saya masih belum berani tanya. Ternyata mama saya ngejelasin sendiri. Intinya saya jangan pernah benci sama ayah saya. Gimana pun dia, kayak apapun dia, gimana pun dia, dan dimanapun dia sekarang, beliau tetap ayah saya. Kalau gak ada beliau juga gak akan bakal ada saya gitu. Kita lost kontak sampai kayak saya kelas 3 SMP. Ke SMP. Setelah itu tiba-tiba ayah saya di situ. Dimana waktu Pak Ibnu ngabarin, "Dek, buku kamu terbit."
ayah saya ngechat, "Nduk, piye kabare?" Ya di situ saya Merasa gimana ya? saya ngerasa, "Wah, apa perlu aku ngenet tok tapi yang ayahku inget aku," gitu. Dan alhamdulillah semenjak itu ya saya berhubungan baik sama ayah saya walaupun saya nggak pernah ketemu dari 4 tahun yang lalu. Tapi kamu tahu di mana? Saya tahu. Intinya ya saya jauh, tapi hatinya ya saya masih di sini. Kembali ke buku nih ya. Jadi di bukunya tuh tokohnya ada siapa aja sih? Itu kan cerpen, setiap babnya beda-beda. Oh, antologi cerpen. Oke. Yang paling kamu suka deh, cerita yang mana? Cerita saya sendiri. Dimana saya bisa ngembalikan ayah saya ingat lagi ke saya gitu. Menurut saya Gimana gitu. ceritanya di novelnya itu? Tokohnya ada siapa aja? Di sana hanya ada 3 orang. Saya, ayah saya, sama mama saya. Kamu pakai nama kamu sendiri? Enggak. Saya pakai nama saya pakai nama lain lah gitu. Di sana saya menceritakan tapi di sana saya menceritakannya bukan saya yang SMP, di mana saya masih jadi anak kecil yang umurnya 8 tahun. Di setiap hari ulang tahun saya menaiki biang lala itu bersama kedua orang tua saya. Tapi semenjak ayah saya pergi, ayah saya ninggalin saya sama mama saya, di situ udah gak ada lagi yang namanya biang lala. Malah saya kalau bisa dibilang saya udah trauma sama biang lala. Di biang lala itu banyak kenangan, tapi kenapa biang lala itu yang juga nyakitin saya gitu. SMP kelas 3 mama saya pernah bilang, "Dok, gak pengen naik biang lala ta?" gitu. Saya bilang, "Wes lama dia wedi." Ya mama saya heran loh. Tapi mungkin mama saya Peka gitu ya? peka, ya wes turu wae gitu mama saya. Ya sebenarnya yang sakit hati sebenarnya di novel di cerita itu cerpen kedua setelah percobaan yang dikasih Pak Ibnu. Saya memang awalnya saya nggak bisa nulis kalau bukan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Setelah itu Pak Ibnu bilang, coba kamu bikin suatu karya, tapi itu melalui imajinasi kamu. Jadi bukan pengalaman gitu ya? Enggak. Ya saya bingung, saya harus buat apa. Pak Ibnu bilang, kan biang lala itu bulat, coba sambungkan tentang kasih sayang sama apapun yang berbentuk bulat. Akhirnya di sana tercipta mahabbah kopiah, mahabbah titik, mahabbah bola, mahabbah cilok, mahabbah, semua di situ mahabbah. Itu emang ceritanya tentang apa kayak gitu-gitu tuh? Ya tentang kisah seseorang. Misalnya contohnya nih, mahabbah cilok itu apa itu isi dalamnya? Mahabbah cilok itu dimana seorang perjuangan ibu yang ngebesarin anaknya dengan uang itu gitu. Sastra keren ternyata ya teman-teman. Sedangkan anak itu gimana ya, Mbak? Di situ tuh judulnya Mahabbah Bola dan Cilok Raksasa. Seorang suami istri ini, suaminya pemain bola dan meninggal juga di lapangan bola. Akhirnya si ibu trauma sama yang namanya bola, sedangkan anaknya malah suka bola. Mungkin keturunan. Keturunan suka bola. Ibunya ngelarang, jangan gini, jangan gitu ya. Anaknya selalu ngebantah. Apa sih, Bu? Bola itu hidupku. Kenapa sih Bu gak pernah ngerti aku? Sedangkan anaknya nggak tahu Tentang cerita ayahnya itu. Setelah itu anaknya ini di situ ceritanya tanding di luar kota. Setelah balik-balik ibunya gak ada di rumah. Tetangganya bilang ibunya itu ada di rumah sakit karena penyakitnya kambuh. Anaknya ke rumah sakit tapi nyawa ibunya itu udah tinggal itu. Udah di ujung gitu. Udah di ujung. Dan di situ ibunya baru bilang, andai kamu tahu ibu ngelarang kamu main bola ini bukan karena apa, tapi karena ketraumaan ibu. Ayah kamu pergi di lapangan bola dan ibu gak mau itu keulang lagi sama kamu. Cuma kamu yang ibu punya. Di situ gitu. Ya, tapi di situ kan saya sebagai penulisnya bikin si tokoh ibu ini meninggal. Jadi endingnya ibunya itu meninggal. Endingnya meninggal dan anak itu baru sadar. Bener.
bola ini bener, saya nganggep bola ini hidup saya. Tapi sejujurnya bukan itu. Hidup saya, hati saya, raga saya, dan semua ini adalah ibu saya. Jadi gitu ceritanya. Kamu puas gak? Kan katamu tadi sastra itu apa ya, dunia yang luas banget dimana kamu bisa mencurahkan semua yang gak bisa kamu utarakan lewat tulisan. Dengan kamu, ini kan pengalamanmu ya yang maha babi yang lala itu ya. Kamu merasa puas gak? Sudah lega gak? Legawa gak hatinya kamu setelah nulis kayak gitu? Lega banget sih Mbak. Lega banget. Jadi sastra juga bikin kamu bangkit ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Keren banget. Idola kamu siapa nih di sastra lah? Orang yang pertama kali kenalin saya sama sastra. Siapa itu? Ya Pak Ibnu lagi. Bapak Ibnu, idola kamu kenapa? Pak Ibnu tuh ngasih saya banyak motivasi. Ya walaupun karya saya dari tiga-tiganya ini paling jelek, tapi Pak Ibnu saya bilang, wah iki api iki kudu di buku. Nah jadi saya kayak, oh iya temenan gitu. Dari situ terus Pak Ibnu selalu ngajarin saya kayak, kalau kamu selalu ada di titik ini, kapan kamu akan ada di titik paling tinggi gitu. Jadi ya saya semenjak nulis dari pengalaman saya sendiri. Setelah itu Pak Ibnu ngajarin saya gimana caranya nulis tentang imajinasi saya. Saya itu sekarang di SMA, Pak Ibnu nyuruh saya buat nulis sesuatu yang nggak bisa ditangkap sama logika gitu. Contohnya? Contoh kayak kemarin Pak Ibnu kan ngasih tugas itu, saya buat di mana di satu kota itu hanya tinggal seorang perempuan, gak ada laki-lakinya sama sekali. Di suatu desa gak ada Kota. Kota Gak ada laki-laki gak ada sama laki-laki, ada yang perempuan. Di sana ada kayak kepala kotanya. Kepala Kotanya. Ya terus Kepala kotanya itu perempuan juga. Pokok di sana itu gak ada yang namanya laki-laki. Nah, si kepala kota ini ngundang cowok ke sana. Cowok ini jurusan sosial di kampusnya, tapi sudah lulus gitu ceritanya. Nah, itu diundang. Setiap cowok ini lewat di setiap gang, raut perempuan di sana itu beda-beda. Di gang pertama perempuan di sana kayak yang senyum tapi nahan sakit. Di gang kedua sepi, gak ada apa-apa, tapi lampunya tuh terang banget dari gang-gang yang lainnya. Terus ada juga cewek yang berbincang-bincang, tapi raut mereka itu gak bisa dideskripsikan gitu. ya, soalnya kan gak pernah lihat cowok gitu lah ya. Setelah itu nyampe ke rumah si kepala kota. Terus si kepala kota bilang, saya ingin meminta bantuan kepada kamu. Loh, si cowok itu kan bingung. Loh, bantuan apa? Benar kan kamu itu lulusan sosial? Iya benar. Apa kamu menyadari di sini semua perempuan? Iya saya menyadari. Kamu tahu karena apa? Iya saya menyadari. Kamu tahu karena apa? Karena mereka trauma terhadap laki-laki. Gitu. Trauma sama laki-laki. Loh, kok bisa trauma sama laki-laki sampai segitunya gitu. Terus si cowok ini tanya, kalau emang trauma sama laki-laki, kenapa kok sampai gak ada laki-laki sama sekali? Terus si kepala kota ini tanya, apa kamu pernah ngelihat kamar mandi yang berjejer di sini? Biasanya kan ada kayak kamar mandi umum, kamar mandi apa, atau selang air lah. Yang si cowok bilang kan, gak ada. Di sini emang gak ada kamar mandi. Loh kenapa? Karena semua perempuan di sini tidak memiliki kemaluan. Tuhan mengambilnya karena kepelacuran mereka. Tuhan sayang sama mereka. Tuhan itu gak mau mereka sampai semakin jatuh. Tuhan masih sayang mereka, tapi mereka malah takut sama dunia. Gitu. Keren. Kamu bisa gak ngasih salah satu kutipan deh, cerpen favoritmu atau cerpenmu sendiri buat teman-teman di rumah? Ya atau apa tuh gitu? Lagu berbicara tenang, lugu ibu dalam timang, dan kini liga pertandingan berteriak terang, sebab rajut ibu selalu dalam sujud yang kini telah menjadi wujud. Tuh. Itu isinya apa sih quotes itu? Ya isi itu ya buat mama saya juga. Buat mama kamu. Itu kutipan novel apa? Cerpen apa? Sebenarnya itu cuma quotes sih Mbak.
Quotes. Berarti gak ada di cerpennya ya? Nggak ada. Dan saya nggak bakal bikin itu cerpen. Ya, keren. Nah, Mudidi kan santri ya, mondok ya dari SMP. Nggih. Berarti berapa tahun dong? Sekitar hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nah, menurut Mudi sendiri, santri itu apa sih? Santri itu pribadi yang kokoh, tangguh, kuat, di mana mereka diajarkan untuk mandiri, diajarkan untuk sendiri, diajarkan untuk selalu siap menghadapi apa yang ada di depan gitu. Apakah Mudi sudah menjadi sosok yang seperti itu? Belum, sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Ya, karena apa-apa saya masih belum bisa nanganin suatu masalah sendiri. Saya masih harus tanya ke mama saya, kudu piye gitu loh. Terus kenapa Mudi milih SMA Nuris? Pertama, saya dapat beasiswa di SMA Nuris Jember. Oh, iya. Dan yang kedua, saya udah tahu nih prestasinya anak SMA Nuris itu kayak apa gitu. Dari segala macam SMA Nuris itu bisa dari segala bidang SMA Nuris itu bisa menyalurkan semua prestasinya siswa gitu. Gak cuma dari sastra aja ya, semua. Dari bidang akademik sampai non akademik pun Nuris jagonya teman-teman. Ini salah satu buktinya. Ini artefak hidup ini, bukti hidup gimana bagusnya SMA Nuris mencetak generasi-generasinya. Keren banget SMA Nuris, sarange. Terus apa yang ingin kamu capai dengan menjadi santri? Saya pengen jadi orang berguna, cukup itu aja. Menjadi orang yang berguna. Definisi berguna nih buat Mudi itu apa? Saya berguna bagi orang tua saya berguna bagi keluarga saya, guru saya, teman saya. Intinya saya pengen kalau mereka susah itu saya harus ada. Saya ingin jadi orang yang berguna ya kan. Dimana saya bisa berguna bagi siapapun, orang tua saya, keluarga saya, guru saya, teman saya semua. Saya mondok di sini tuh udah mungkin kalau saya sampai lulus SMA nanti 6 tahun. Ilmu akhlak saya dapat, ilmu fikih saya dapat, ilmu akademik saya dapat. Dan ilmu-ilmu itu bisa membuat saya bisa bantu orang-orang nantinya. Entah itu dari segi apa. Dari segi apa aja gitu ya? Iya. Cita-cita Mudi apa nih? Cita-cita saya jadi orang berguna. Jadi orang berguna. Gak ada cita-cita yang lebih spesifik gitu atau jadi sastrawan kek? Apa kek? Saya ikut alur Tuhan aja itu. Waduh, jawabannya yang keren sekali teman-teman. Niatnya habis lulus dari SMA mau lanjutin di mana? Insya Allah di UNED. Di UNED. Jurusan? Farmasi. Farmasi. Jauh banget. Kok kira dia mau milih sastra Indo gitu loh. Ternyata farmasi. Iya. Kenapa? Apa alasannya? Gak ada alasan sih sebenarnya, saya tertarik aja sama bidang itu. Walaupun saya ya ke kimia gak sebegitu bisa, malah saya bener-bener gak bisa. Keren sih, keren, challenge diri sendiri ya. Ya. Mau masuk farmasi nih gitu. Terakhir nih, apa harapan Mudi buat diri sendiri, SMA Nuris, dan juga buat santri Nuris? Buat diri sendiri dulu. Buat saya jadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan pantang semangat. Karena hidup saya masih panjang dan itu butuh perjuangan. Untuk SMA Nuris lebih maju lagi, apalagi bakal kesiswaannya ini kan Pak Ibnu gitu loh. Pak Ibnu gitu loh ya. Udah punya channel YouTube, TikTok semua udah punya gitu. Semaris TV ini apalagi? Semaris TV. Ya pastinya SMA Nuris Jember harus lebih maju lagi, Amin. harus lebih jaya, dan semua anak yang belum mengembangkan prestasinya harus dikembangkan. Harus dikembangkan gitu ya. Terus buat santri Nuris, buat teman-teman di rumah, Kalian hebat itu. harapannya buat mereka. Harapan saya buat mereka kalau bisa ngabdi di sini. Kalau bisa ngabdi di sini, kamu mau ngabdi di sini? Ya, saya juga ikut alur Tuhan kalau Ya itu. Allah, alur Tuhan lagi. Terakhir. Buat idola tercinta kamu. Pak Ibnu nih. Iya, apa harapannya kamu? Ya, Pak Ibnu cepet nikah. Kayaknya gak ada lagi deh harapannya ya buat Pak Ibnu ya. Ya soalnya kan Pak Ibnu galau terus gitu. Galau terus. Ya buat Pak Ibnu jaga kesehatan pastinya. Semoga sehat selalu terus, ya. sehat selalu, dikasih umur yang panjang, tetap bisa nemenin saya sampai saya besar nanti. Sampai gitu. kamu sukses, sampai ngelihat kamu jadi
farmasi nih. Jadi apa sih kalau farmasi? Ya jadi apoteker, jadi sastrawan gitu ya. Ya, amin. Amin. Kepada Bapak Ibnu yang menonton, doain dia juga ya, semoga Mudi cita-citanya tercapai. Amin. Semoga alur Tuhan baik ya buat Mudi ya. Terima kasih Mudi, motivasi banget buat aku sama teman-teman di rumah. Semoga termotivasi. Amin. Amin. Jadi teman-teman, kesimpulannya sastra itu bukan hanya sekedar objek ataupun kejurusan, tapi dari cerita Mudi sendiri, sastra itu sesuatu yang penting banget buat dia, sesuatu yang berarti banget, di mana dia itu bisa mencurahkan semuanya yang nggak bisa dia utarakan lewat lisan, ia curahkan semua di sastra. Keren banget gak sih? Makasih Mbak. Tips buat teman-teman nih ya, daripada kalian ngegalau nih ya, mending kayak Mudi. Patah hati tuh ditulis jadi karya, jadi beasiswa, jadi masuk SMA. Keren gak sih? Terima kasih ya Mudi ya. Semoga dari cerita kamu orang-orang terhibur dan termotivasi. Amin. Bermanfaat banget kok. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Terima kasih. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.